Ibu, ini apa? Ibu habis belanja? Keanda bertanya. Ia dan Kenzo yang awalnya sedang di dalam kamar untuk mengerjakan tugas akhirnya keluar karena mendengar suara ibunya sedang berbicara dengan laki-laki, mengira itu ayah mereka. Wah, banyak banget Bu, ini susu Ken sebanyak ini. Mata Kenzo berbinar ketika melihat dalam kemasan kotak kesukaannya. Ibu kapan belanjanya? Kok aku sama Ken gak tahu? Keandra bertanya lagi. Bukan ibu yang belanja sayang, tapi Oma yang kirim semua ini, jawab Anissa. Ada apa ini? Kamu habis belanja? Kenapa kamu malah keluar rumah? Kan harusnya kamu istirahat, malah keluyuran, apalagi sampai belanja sebanyak ini. Bara yang baru saja tiba di sana langsung mengomel karena mengira sang istri yang habis berbelanja, padahal seharusnya waktu libur digunakan untuk istirahat. Karena pintu pagar tidak terkunci, pria itu bisa langsung masuk dan terkejut saat melihat pintu ruang tamu terbuka dan ternyata penuh dengan barang belanjaan. Ayah, Kendra berseru dengan senang sembari menghampiri sang ayah yang masih berdiri di depan pintu, menggeser-geser barang agar bisa melintas hingga akhirnya tiba di depan pria itu. Aku kangen sama ayah. Barah tersenyum kemudian membungkuk memeluk erat putrinya. Ayah juga kangen sama Kean, makanya ayah datang ke sini mengecup kepala putrinya. Kendra kemudian mengurai pelukan. Tadi aku sama kan dijemput sama Oma. Terus kata ibu semua ini dari Oma. Barah kemudian menegakkan tubuh dan menatap ke arah istrinya. Benar ini dari Mama? Bertanya untuk memastikan. Ya iyalah mas, nggak mungkin aku belanja sebanyak ini. Aku aja bingung ini barang mau diapain, sahut Anissa. Ia kemudian menoleh pada kedua anaknya. Tolong bantu ibu masukin barangnya ke dalam ya. Simpan aja di ruang makan, kalau nggak cukup simpan di ruang tengah. Diseret aja, jangan diangkat berat. Oke Bu. Kenzo dan Keandra pun membantu sang ibu bersama-sama menyeret kantung kresek yang berat, sementara yang ringan mereka angkat berdua juga. Barah mendekati sang istri. Maaf tadi aku marah-marah, aku kira kamu yang beli sendiri. Aku khawatir kamu sakit lagi. Sesalnya, takut kalau aku sakit anak-anaknya nggak ada yang ngurus ya, sindir Anissa. Enggak gitu sayang, itu kayaknya ayam sama daging. Biar ibu aja yang bawa ke dapur, ini harus dimasukin ke kulkas, ujar Anissa tanpa sengaja memotong perkataan suami yang belum selesai. Biar aku aja. Barah mengambil alih kantong kresek berisi makanan mentah berprotein tersebut dan membawanya ke dapur. Tidak hanya itu, ia pun membantu membereskannya ke dalam lemari pendingin karena takut berbau tidak sedap jika terlalu lama berada di luar. Ini tempatnya nggak cukup, ujar Barah saat sang istri masuk ke dapur dengan membawa sebuah kantong kresek. Anissa menoleh ke arah lemari pendinginnya yang kini sudah dipenuhi banyak makanan. Terlebih sebelumnya pun ia masih memiliki beberapa bungkus daging di sana. Simpen di bawahnya dulu aja deh, biar nanti aku atur, tita Anissa yang hanya diangguki oleh suaminya. Setelah itu, ia mendekati sang istri yang sedang membereskan barang lain. Bisa kita bicara, ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu. Aku kira mas datang ke sini cuma mau ketemu anak-anak. Kenapa kamu mikir kayak gitu? Tadi mas bilang kangen sama Kean, makanya mas datang ke sini. Kedua bibir pria itu sudah terbuka hendak bicara, tetapi tiba-tiba saja kosakata seperti menghilang dari kepalanya hingga ia pun tidak tahu harus berkata apa. Padahal di dalam hati ia sudah berkata bahwa bukan cuma anak-anak yang ia rindukan, tetapi bibirnya tidak bisa diajak kerja sama sekarang. Mau ngomong apa? Tanya Anissa tanpa menoleh, masih sibuk dengan pekerjaan. Bisa kita bicara di tempat lain aja. Bara bertanya lagi, di mana?
Mungkin di teras belakang atau di teras depan juga boleh. Nggak enak posisinya kalau ngomong di dapur kayak gini. Setelah berpikir beberapa saat, Anissa pun akhirnya mengangguk setuju. Lebih dahulu keluar dari dapur dan pergi ke depan rumah, diikuti oleh Barah yang mengekori sang istri. "Kamu lagi ngapain?" Pertanyaan disertai tepukan di pundak membuat Kenzo terkejut. "Ken, kamu bisa nggak sih jangan suka ngagetin orang?" protes Kenzo berbisik. "Kamu ngapain sih bisik-bisik? Jangan berisik." Kenzo menutup mulut kakaknya dengan telapak tangan. Kendra berusaha melepaskan diri sembari mengeluarkan suara tidak jelas. "Aku bakal lepasin, tapi kamu harus diem," saut Kenzo seakan mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh sang kakak. Kendra segera mengangguk setuju. Kenzo menjauhkan tangannya dan segera melotot saat Kendra sudah membuka mulut hendak bicara, hingga gadis kecil itu pun mengurungkan niat. Setelah memastikan saudaranya tidak akan membuat masalah, Kenzo kembali ke posisi semula, mengintip di dekat pintu. Karena penasaran, Kendra ikut mengintip, menempel di belakang punggung sang adik. "Itu kan ibu sama ayah. Aku mau ke sana." Kenzo segera menghadang sebelum kali Kendra melangkah. "Ayo kita beresin lagi aja barang-barangnya, biarin ibu sama ayah bicara." Ditariknya tangan Kendra menjauhi tempat itu. Kenzo memang punya pemikiran yang lebih dewasa dibanding dengan Kendra. Mungkin karena ia tubuh besar bersama sang ayah yang sibuk bekerja, hingga ia harus rela berbagi perhatian ayahnya dengan segala pekerjaan pria itu. Ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, tidak suka bergantung pada orang lain, dan juga cara berpikir yang lebih luas. "Ken, aku mau nyamperin ayah sama ibu." "Nggak usah Ken, jangan suka ikut-ikutan urusan orang dewasa. Sini bantu aku. Ini biasanya disimpan di mana?" Kenzo mengangkat sebuah tisu berbentuk kotak. Meski dengan bibir maju karena tidak diizinkan pergi menghampiri kedua orang tuanya, Kendra menunjuk ke arah sebuah lemari yang ada di ruang makan. Kenzo pun membukanya lalu menata stok barang di situ dalam lemari, dan kesempatan itu Kendra gunakan untuk diam-diam menghampiri ayah dan ibunya. "Ken, mau kemana? Balik sini!" Kenzo segera mengejar saat menyadari saudarinya telah melarikan diri. "Nggak mau!" Namun gadis kecil itu bukannya berhenti, malah semakin lari menjauh sambil tertawa. "Ayah, tolong!" Barah dan Anissa yang sedang duduk di teras depan pun menoleh ketika mendengar suara putri mereka yang berlari mendekat dan langsung memeluk ayahnya. Ada apa ini? Kenapa pada lari?" tanya Barah. "Ken, ayah, dia ngejar aku." Adu Kendra sambil mengurai pelukan tetapi masih menempel pada ayahnya. "Kenapa dikejar? Aku nggak boleh kesini, malah disuruh bantuin beberes terus. Kan aku capek ayah." Kembali gadis kecil itu mengadu dengan manja pada ayahnya, bertepatan dengan Kenzo yang juga sampai di sana. Kendra sengaja menjulurkan lidah pada saudaranya. "Kasihan anak ayah." Barah memeluk singkat sang putri, mengusap punggungnya. "Ayo, ayah bantuin beresin barang." "Beresin lagi? Capek ayah," keluh Kendra. "Oma juga kenapa sih beli barangnya banyak-banyak? Aku kan jadi capek beresinnya." Maju bibir anak itu. "Simpan seperlunya aja buat kita, sisanya kirim ke panti. Temen-temen Ken pasti senang dapat susu dan juga cemilan. Gimana? Mau?" Kendra mengangguk dengan antusias. "Mau ayah." "Ayo." Barah bangkit berdiri lalu menuntun tangan putrinya berjalan bersama menuju ke dalam rumah. "Ayo Ken." Tak lupa mengajak sang anak yang masih berdiri di belakangnya. Anissa yang melihat hal itu hanya meringis dengan kening berkerut karena selama ini Kendra jarang sekali bersikap semanja itu. Justru kadang ia cemas karena anaknya itu tidak pernah mengeluh. Takut Kendra menyembunyikan sesuatu tetapi tidak ingin bercerita. Ibu nggak apa-apa?" tanya Kenzo
saat melihat ibunya diam saja menyuruh tangan wanita itu. Anissa pun baru tersadar bahwa putranya masih ada di sana menoleh. Ibu kira Ken ikut masuk. Ia terkekeh. Aku nunggu ibu. Ibu kenapa diam aja? Nggak apa-apa sayang. Ayo masuk. Bantu ayah beresin barang. Habis itu kita antar ke panti sisanya. Wanita itu bangkit berdiri lalu meraih tangan putranya. Sampai di dalam rumah, Kendra dan Bara sedang asik membereskan barang sambil bersenda gurau. Aku antar ke panti sekarang aja ya. Sayang lo, ini ayamnya takutnya bau kalau nggak dimasukin kulkas, ujar Barah pada Anissa yang sedang membereskan sayuran ke dalam lemari pendingin. Ayah mau ke panti, aku ikut. Belum sempat Anissa menjawab, Kendra sudah lebih dahulu menyahuti, enggak jadi ke panti, Om Wira mau ke sini. Kebetulan Om Wira kerjaan dan mau mampir ke sini sebelum pulang, sahut Anissa. Oh, Kendra hanya menyahut singkat, tetapi setelah itu ia pergi mendekati sofa ruang tengah dan berbaring di sana. Aku istirahat dulu sebentar. Kapan kamu menghubungiku, Wira? Tanya Bara. Seingatnya sejak tadi sang istri ada di sana bersamanya. Aku nggak hubungi dia. Tadi siang waktu aku kasih tahu dia kalau anak-anak dijemput sama mama, dia bilang kalau sore dia ada kerjaan dan mau mampir ke sini pas pulang. Paling sebentar lagi juga dia sampai, jawab Anissa. Kalau gitu kamu pisahin dulu aja barang-barang yang mau kamu pakai di sini, biar dia juga nggak nunggu lama, balas Bara. Anissa mengangguk. Sayur ini simpan aja, aku suka, nanti tolong kamu masakin, ujar Bara mengambil salah satu jenis sayuran hijau dan menyimpannya di dekat tempat cuci piring. Memangnya Mas mau makan malam di sini? Tanya Anissa. Boleh kan? Sahut Bara bertanya. Katanya masakan mama lebih enak, sindir Anissa yang masih mengingat bahwa pria itu pernah mengatakan masakan ibu mertua jauh lebih enak daripada masakannya. Itu kan dulu, sekarang aku yakin kamu udah lebih jago daripada mama, kilah Bara sambil menggaruk kepala. Anissa hanya mendelik tanpa mengatakan apapun. Sementara Kenzo tersenyum saat melihat kedua orang tuanya akur. Entah apa yang mereka bicarakan di depan tadi, tapi apapun itu ia senang karena ayah dan ibunya tidak terlihat seperti musuh bebuyutan. Tak lama kemudian Mira muncul di sana. Ini lagi ada acara atau gimana? Enggak, ini tadi mama beliin tapi kebanyakan kamu bawa sekalian buat di panti ya. Mira hanya mengangguk tanda mengerti, kemudian menoleh ke arah Bara. Dia apa suka menginap di sini? Enggak, jangan mikir aneh-aneh. Dia cuma mau ketemu anak-anak. Pas kebetulan mama habis suruh orang buat ngirimin barang-barang ini, jadi dia ikut bantu beresin, jawab Anissa sambil mengibaskan tangan di depan wajah. Tapi itu kenapa pipi kamu merah? Goda Wira dengan sengaja. Apa sih? Apanya yang merah? Biasa aja, sangkal Anissa sembari meraba pipinya sendiri. Kalau biasa aja, kenapa kamu meraba pipi kamu sendiri? Wira, pekik Anissa dengan kesal dan malu sekaligus. Temannya itu seperti tahu semua. Memang setelah bicara baik-baik dengan suami, akhirnya ia memutuskan menerima tawaran pria itu untuk saling melupakan masa lalu dan menjadi teman baik demi anak-anak. Tetapi entah kenapa digoda seperti itu justru membuatnya tersipu malu. Padahal antara dirinya dan suami tidak ada obrolan tentang hubungan mereka. Semua hanya demi anak-anak mereka. Wira hanya tertawa melihat tingkah teman yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri itu. Ada apa? Kenapa kamu teriak? Barah bertanya sembari menghampiri Wira dan Anissa yang sedang berada di ruang tamu. Gak ada apa-apa, aku mau masukin dulu barang ke mobil. Kayaknya ada yang ingin aku cepat pulang, saat Wira sembari tersenyum mengejek ke arah Anissa yang hanya melirik dengan sorot mata tajam.